Selamat pagi anak-anakku. Kalian perhatikan gambar di sini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai persebaran flora dan fauna di dunia. Sebelum kita sampai pada pembahasan tersebut, alangkah baiknya kita mengenal bioma. Apa yang disebut dengan bioma? Bioma adalah ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan letak astronomis. Kalian sudah pernah belajar apa itu letak geografis dan letak astronomis, ya. Tentu saja akibat dari perbedaan ini mengakibatkan tersebarnya bioma di seluruh dunia. Bioma terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai, yang di dalamnya terjadi siklus yang diawali oleh adanya tumbuhan sebagai produsen. Kalian mungkin masih ingat dengan pelajaran biologi mengenai rantai makanan. Inilah yang mengakibatkan terjadinya keseimbangan kehidupan di dunia. Bagaimanakah karakteristik bioma di dunia? Dan mengapa terbentuk bioma di dunia? Mengapa bioma di dunia ini berbeda-beda? Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu terbentuknya interaksi unsur-unsur lingkungan di suatu daerah. Bagaimana kondisinya, udaranya bagaimana, tanahnya bagaimana, letak geografisnya di mana, letak astronomisnya di mana. Terdapat komunitas klimaks, artinya ada komunitas yang mampu bertahan cukup lama dan mendominasi wilayah tersebut. Dan juga terdapat vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut, sehingga wilayah ini berbeda dengan wilayah yang lainnya. Lalu terbentuk karena adanya kumpulan ekosistem berbeda pada suatu iklim. Antara iklim hutan hujan tropis dengan iklim gurun akan berbeda tentu saja jenis ekosistemnya. Kemudian juga ada komunitas bersifat stabil, artinya dia sudah mantap, sudah bisa bertahan. Setiap bioma memiliki bentuk kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang berbeda. Kemudian juga memiliki wilayah yang luas. Itulah karakteristik dari bioma di dunia. Sehingga bioma tersebar di dunia dengan keanekaragamannya. Kalian perhatikan peta persebaran flora dan fauna di dunia. Ya, di sini ada hutan hujan tropis, ada savana, ada gurun, ada daerah kutub, ada daerah semak belukar, padang rumput, hutan gugur, hutan konifer, dan tundra. Tersebar di beberapa wilayah di dunia ini. Tadi sudah kita bahas terbentuknya bioma karena adanya perbedaan letak geografis dan letak astronomis. Letak geografis berhubungan dengan luas atau sempitnya daratan, jauh atau dekatnya dengan lautan. Sedangkan letak astronomis berpengaruh kepada iklim dan suhu dan kelembaban udara. Nah, di sini juga kalian perhatikan mengenai peta sebaran fauna di dunia. Ada wilayah neartik, ada wilayah neotropikal, ada wilayah paleartik, ada wilayah afrotropikal atau biasa disebut dengan Ethiopian, kemudian ada wilayah oriental dan juga wilayah australis. Indonesia masuk mana? Tentu saja masuk ke wilayah oriental. Faktor apa yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna di dunia? Ada dua faktor, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik diantaranya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan faktor abiotik adalah faktor geologi, faktor iklim, faktor tanah, faktor fisiografis. Bagaimana pengaruh manusia terhadap sebaran flora dan fauna di dunia? Manusia itu memiliki sifat mampu merusak, mampu mengembangbiakan, dan mampu menambah spesies yang baru dengan bioteknologinya. Manusia bisa mengubah
bisa menghilangkan, bisa menghapus suatu komunitas dari flora dan fauna. Mungkin dengan pembakaran lahan, mungkin dengan perburuan, atau dengan hal-hal yang membuat komunitas ataupun ekosistem suatu wilayah menjadi rusak. Bagaimana dengan hewan? Hewan juga berpengaruh terhadap sebaran fauna atau flora di dunia. Misalnya, burung bisa membawa biji sehingga menebarkan biji tersebut di wilayah yang lain. Lalu tumbuhan pun bisa membuat flora dan fauna tersebar ya di seluruh. Misalnya dengan berterbangannya serbuk sari ke wilayah-wilayah lain. Bagaimana dengan kondisi abiotik? Yaitu dengan adanya faktor geologi. Apa itu faktor geologi? Yaitu latar belakang dari kondisi geologi. Contohnya, wilayah Indonesia dulu merupakan wilayah yang cukup luas karena wilayah bagian barat merupakan bagian dari benua Asia. Sedangkan wilayah bagian timur merupakan bagian wilayah Australia. Nah, akibatnya wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa memiliki flora dan fauna yang hampir sama dengan wilayah di Asia. Sedangkan wilayah timur yaitu Papua dan Maluku memiliki flora dan fauna yang hampir sama dengan wilayah yang ada di Australia. Karena secara geologi merupakan bagian dari kedua wilayah tersebut. Makanya wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan merupakan daerah dangkalan Sunda. Sedangkan wilayah Papua dan Maluku merupakan bagian dari wilayah ada dangkalan Sahul. Anak-anakku, selain faktor geologi, ada juga faktor iklim yang berpengaruh terhadap sebaran flora dan fauna dunia. Ada flora dan fauna yang bisa tumbuh di daerah yang iklim dingin, atau di daerah iklim gurun, atau di daerah kutub, atau mungkin di daerah yang banyak curah hujannya, seperti daerah hutan hujan tropis. Kemudian bagaimana dengan faktor tanah? Faktor tanah berpengaruh juga terhadap sebaran flora dan fauna. Ada flora dan fauna yang bisa hidup di daerah yang kerapatan tanahnya cukup tinggi, atau daerah yang subur, atau daerah yang gembur, atau bahkan di daerah gurun pasir. Dan faktor fisiografis ini juga berpengaruh terhadap sebaran flora dan fauna di dunia. Wilayah laut yang luas tidak memungkinkan tersebarnya jenis flora dan fauna di wilayah tersebut ke wilayah yang lain. Gunung yang terlalu tinggi juga mungkin mengakibatkan tidak tersebarnya fauna dan flora di wilayah tertentu ke wilayah yang lain. Sebaran flora di Indonesia. Ini adalah kawasan seperdian Indonesia bagian barat. Ada apa di sini? Di sini terdapat hutan hujan tropis. Kalian perhatikan hutannya begitu hijau, tinggi, rindang, rimbun, dan cukup padat. Ciri-cirinya, pohonnya berdaun rindang, tidak tembus matahari. Mengapa demikian? Karena begitu rapatnya, begitu banyaknya tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di daerah hutan hujan tropis. Udaranya lembab, tentu saja, karena cahaya matahari sulit tembus ke wilayah dalamnya. Kemudian tinggi pohonnya rata-rata 60 meter. Bahkan ada juga yang bisa sampai 70 meter. Cukup tinggi ya. Dan juga banyak terdapat rotan. Selain itu terdapat banyak epifita. Itulah ciri-ciri dari hutan hujan tropis yang ada di Indonesia bagian barat. Lalu di wilayah peralihan meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Timur, dan Maluku. Di sini terdapat hutan musim. Kalian perhatikan ciri-cirinya. Hutan musim akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Subregion Indonesia bagian timur. Di sini terdapat sabana. Sabana ataupun stepa. Sabana adalah padang rumput yang diselang-selingi oleh pohon-pohon yang tinggi. Sedangkan stepa adalah padang rumput. Di wilayah ini banyak terdapat kuda. Karena apa? Karena makanannya banyak terdapat di wilayah ini. Karena merupakan wilayah
yang luas dengan adanya padang rumput. Lalu sebaran flora Indonesia dibagi menjadi 4 wilayah. Yang pertama adalah flora Sumatera Kalimantan. Bagaimana tipe vegetasinya? Tipe vegetasinya adalah hutan hujan tropis, hutan bakau atau mangrove yang ada sepanjang pantai, kemudian juga spesiesnya heterogen bermacam-macam, dan juga tingkat kerapatannya tinggi. Bisa dikatakan hutan hujan tropis ini adalah hutan heterogen. Contoh floranya, kalian kenal dengan Rafflesia arnoldii, yaitu bunga bangkai yang cukup besar. Ada meranti, damar, dan berbagai jenis anggrek, lumut, cendawan, dan paku-pakuan. Bagaimana dengan iklimnya? Iklimnya adalah iklim AF atau hujan tropis. Hujannya cukup tinggi. Kelembaban udaranya tinggi, curah hujannya tinggi, dan suhu rata-rata tinggi. Karena suhu rata-rata tinggi mengakibatkan sering terjadinya hujan. Yang kedua, yaitu flora Jawa dan Bali. Tipe vegetasinya adalah sama, hutan hujan tropis, terutama ada di daerah Jawa Barat. Sedangkan hutan monsun atau hutan yang menggugurkan daunnya ada di wilayah utara Pulau Jawa. Ada juga sabana tropis di bagian timur Jawa dan Bali. Kemudian bakau di daerah pesisir. Contoh floranya adalah jati, terutama di daerah hutan monsun, yaitu endemik Jawa. Kemudian ada pinus dan cemara. Curah hujannya semakin kecil ke timur. Jadi kalau Jawa Barat, curah hujannya cukup besar, ke Jawa Tengah makin berkurang, ke Jawa Timur makin berkurang. Kemudian kelembaban udaranya berkurang ke timur. Bagaimana tipe iklimnya? Tipe iklimnya adalah AF dan AM. Wilayah lain beriklim tropis atau AW. Yang ketiga adalah wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor, dan Maluku. Tipenya adalah tipe vegetasi sabana dan stepa, terutama yang ada di Nusa Tenggara. Hutannya adalah hutan pegunungan ada di Sulawesi dan juga hutan campuran yang ada di Maluku. Contoh floranya ialah pala, cengkeh, kayu manis, kenari, kayu eboni, lontar, dan cendana. Bagaimana iklimnya? Iklimnya lebih kering. Kelembaban udaranya lebih rendah, kecuali Maluku. Kalian perhatikan nih, pala terkenal sekali dahulu, makanya banyak penjajah yang datang ke wilayah ini karena memiliki begitu banyak rempah-rempah yang dibutuhkan oleh orang-orang Eropa. Yang keempat adalah Papua. Tipe vegetasinya adalah hutan hujan tropis, vegetasi pegunungan, bakau, dan memiliki corak Australia Utara. Ada sabana di bagian tenggara. Tipe iklimnya adalah hutan tropis atau AF dengan curah hujan yang cukup tinggi. Contoh floranya adalah eucalyptus. Nah, kalian perhatikan dari peta di sini, ternyata Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah fauna. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Yang dipisahkan oleh 2 garis, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Ya. Indonesia bagian barat, jenis hewannya kalian perhatikan, ada orangutan, ada harimau, ada badak bertulang satu, ada tapir ataupun gajah. Tersebar di mana? Tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Indonesia bagian tengah atau daerah peralihan. Di sini ada babi hutan, ada tapir, dan juga ada monyet. Ya. Terdapat di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor, dan Maluku. Kalian mungkin ingat di Nusa Tenggara ada Pulau Komodo. Di situ terdapat hewan komodo. Indonesia bagian timur. Jenis hewannya adalah jenis hewan Australis. Di sini ada kasuari, ada cendrawasih.
terdapat di Pulau Papua dan sekitarnya. Nah, demikianlah anak-anakku pembahasan kita mengenai flora dan fauna di Indonesia. Minggu depan kita ketemu lagi untuk membahas mengenai sebaran flora dan fauna di dunia. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang.